Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2024. Adapun judul video kami pada pada hari ini teman-teman adalah guru P1 dan kode P. Siapkan data ini atau siapkan dokumen ini, dua kode Kemenpan RB bahwasanya pendaftaran P3K 2024 segera diumumkan. Alhamdulillah ya. Jadi kita mulai dulu dari dokumennya Bapak Ibu. Kira-kira untuk guru P1 kode P atau guru honorer, dokumen apa sebenarnya yang harus disiapkan? Baik Bapak Ibu, langsung saja to the point ke informasi. Hai Bapak Ibu, di sini kita lihat ya, dikatakan bahwa Bapak Ibu ingin mendaftar P3K. Berikut syarat khusus dan dokumen yang wajib Anda ketahui sebelum daftar. Ini kita siapkan memang materinya malam hari ini supaya nanti kedepannya Bapak Ibu tidak kelabakan ya pada saat pendaftaran P3K 2024 sudah digelar. Jadi ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu ketahui ya terkait P3K di tahun 2024 Bapak Ibu. Kita coba cek dulu ya di bagian sini kayaknya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita cek dulu ya, kita bunuh iklannya dulu. Di sini kita langsung saja ya, ini dia Bapak Ibu ya. Oke ya, pembuatan akun SSCSN. Nah Bapak Ibu siapkan ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus siapkan ini yaitu email aktif ya. Nah Bapak Ibu siapkan email aktif. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu harus sudah memiliki email aktif. Jadi saran saya gunakan Gmail Bapak Ibu guru ya, atau honorer yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu tetap menyiapkan nomor HP yang aktif karena kita akan membuat akun nantinya di SSCSN. Kemudian Bapak Ibu siapkan KTP ya. Jadi Bapak Ibu siapkan KTP Bapak Ibu ya, KTP, kemudian kartu keluarga ya, dan swap foto. Jadi swap fotonya ini Bapak Ibu siapkan swap foto terbaru ya ini. Jadi satu email aktif, yang pertama ya email aktif, yang kedua nomor HP aktif, yang ketiga KTP, yang keempat KK, yang kelima swap foto. Jadi sudah 5 Bapak Ibu ya dokumen yang harus disiapkan jelang pendaftaran P3K 2024. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu ya, di sini kami siapkan lagi. Nah ini nantinya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa berkas Bapak Ibu itu akan divalidasi ya. Oke. Jadi nanti akan divalidasi hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi pas foto ya. Jadi yang keenam ya, pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah. Jadi siapkan ya. Kemudian kartu tanda penduduk, SK, surat keterangan dari Dukcapil ya. Kalau misalnya KTP tidak ada, bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan. Seperti itu. Kemudian ada surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Kemudian surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Cuman kalau mengenai hal ini kita tunggu saja perkembangan, nantinya akan ada contoh filenya Bapak Ibu ya. Nah ijazah asli ya, ijazah asli Bapak Ibu harus siapkan juga ya. Transkrip nilai bagi lulusan perguruan tinggi ya. Jadi ada sekitar 8 hingga 10 dokumen ya yang harus Bapak Ibu siapkan mulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu, lanjut ke materi kedua terkait dengan dua kode dari Kemenpan terkait dengan pendaftaran P3K 2020. Bapak Ibu ya, kita langsung saja lihat kodenya. Apa yang menjadi kode dari Kemenpan RB bahwasanya pendaftaran P3K 2024 akan segera diumumkan. Langsung saja Bapak Ibu ya. Ini dia. Jadi di sini dikatakan bocorannya dari Kemenpan RB dikatakan seperti ini Bapak Ibu ya. Jika proses sudah selesai ya, jika proses sudah selesai, pendaftaran seleksi CASN akan diumumkan. Saya ulangi ya, jika
jika proses sudah selesai, pendaftaran CSN akan diumumkan. Proses apa itu? Nah, ini dua Bapak Ibu ya, kami perbesar lagi. Ini dua ya. Yang pertama, instansi pusat dan daerah sedang menyerahkan usulan rincian formasi kepada BKN. Ini yang pertama. Ini kode pertama. Nah, kalau misalkan instansi pusat dan daerah menyerahkan usulan rincian formasi kepada BKN, apa yang akan BKN lakukan? Nah, di poin kedua di sini dikatakan, dibocorkan ke Menpan RB, secara paralel BKN akan melakukan verifikasi, dan setelah melakukan verifikasi juga melakukan validasi Bapak Ibu ya. Validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah. Jadi usulan rincian formasi dari pusat dan daerah kepada BKN itu tidak serta-merta diterima Bapak Ibu. Akan divalidasi ulang, akan diverifikasi ulang. Kalau sudah beres ACC 100% kedua kegiatan ini, maka nantinya di sini Kemenpan RB mengatakan jika proses sudah selesai, pendaftaran seleksi CASN akan diumumkan. Makanya di sini Kemenpan RB memberikan semacam permohonan ya, Kemenpan RB terus mendukung BKN untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi formasi ASN. Dari input yang dilakukan kementerian atau lembaga KL dan Pemda, kami harap KL dan Pemda yang belum merampungkan input rincian formasi Bapak Ibu segera menyelesaikan agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu oleh publik. Nah, di sini ini ya, kita lanjutkan lagi di sini. Yang pertama itu tadi adalah BKN. BKN akan memvalidasi perincian formasi CPNS 2024 dan P3K 2024. Nah, jadi kalau misalkan sudah divalidasi seperti ini, formasi CSN 2024 disiapkan sebanyak 1,28 juta, yakni 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.000 serta 524 pemerintah dengan daerah sebanyak 862.174 Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan jumlah formasi sebanyak 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Jadi penuntasan 2,3 juta honorer itu dilakukan bertahap ya Bapak Ibu ya. Kemudian poin kedua di sini dikatakan ya, ini kode keras ya, bahwa hal ini terjadi maka pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 akan segera digelar. Di sini dikatakan pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 itu dilaksanakan setelah validasi beres Bapak Ibu ya. Jadi kalau validasinya sudah beres, maka akan dilaksanakan pendaftaran P3K dan CPNS. Diketahui Bapak Ibu ya, hingga masuk Mei ini jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 itu belum juga ditetapkan. Nah, jadi kalau misalkan validasi formasi dari daerah pusat sudah dilaksanakan BKN, maka tidak akan lama lagi pendaftaran CPNS akan digelar. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.